Jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Wallet. Dan jangan lupa, support channel Dunia Wallet dengan cara subscribe. Ingat, subscribe itu gratis bosku. Pengalaman budidaya sarang walet, begini cara memulainya. Berikut cara-caranya. Budidaya sarang walet, begini cara memulainya. Apa itu burung walet? Ciri-ciri walet. Ciri-ciri sarang walet. Proses dan cara budidaya burung walet. 1. Pembuatan gedung tempat tinggal walet, gedung walet. 2. Makanan. 3. Perawatan. 4. Hama. 5. Panen. A. Panen penetasan. B. Panen buang telur. 3. Panen rampasan. Waktu panen. 1. Panen 4 kali setahun. 2. Panen 3 kali setahun. 3. Panen 2 kali setahun. Pasca panen. Budidaya sarang walet, begini cara memulainya. Budidaya sarang walet lengkap dengan panduannya. Burung walet merupakan salah satu burung yang habitat alaminya di tebing dekat dengan laut. Walet biasanya membuat sarang dari air liurnya, atau sering disebut juga dengan iler walet, bahasa Jawa, dan atau dalam bahasa ilmiahnya disebut juga dengan selaiva. Sarang burung walet ini sendiri memiliki nilai jual yang sangat tinggi, meskipun tidak setinggi tahun-tahun awal burung ini mulai dibudidaya. Meskipun begitu, harga sarang burung walet saat ini terbilang cukup menggiurkan hingga saat ini terbukti dari orang tua saya yang sudah memulai usaha budidaya ini sejak saya memasuki masa SEM sampai sekarang. Saya sudah menyelesaikan pendidikan S1 saya di salah satu perguruan tinggi, biayanya ya selalu dibantu dengan penjualan sarang burung walet ini. Dan saya sedari kecil sudah tahu benar bagaimana orang tua memulai usaha pembuatan gedung walet ini mulai dari nol saat awal benar proses pembuatan gedung. Saya bahkan yang melumuri gedung dengan kotoran walet yang dicampur air sebelum ada burung yang tinggal. Hehehe, wajah tersenyum. Wajah tersenyum. Tapi ya alhamdulillah walet ini bertahan hingga sekarang ini. Dan pada kesempatan yang sangat istimewa ini saya ingin membagikan pengalaman cara budidaya sarang walet. Apa itu burung walet? Burung walet sendiri merupakan burung pemakan serangga yang suka meluncur seperti pesawat luncur. Memiliki sifat setia yang akan selalu pulang ke sarang yang sama seberapa jauh pun dia pergi mencari makan. Setiap sore hari akan selalu pulang ke asalnya. Oleh sebab itu burung walet ini sangat sulit sebenarnya untuk dibudidaya. Mungkin karena itu harga sarangnya tergolong sangat mahal. Untuk memudahkan Anda mengenal burung yang satu ini, saya akan memberikan sedikit ciri-ciri yang mudah dikenali dari burung walet. Ciri-ciri walet. Burung walet memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri khusus burung walet, berwarna gelap keseluruhan. Kalaupun ada warna lain pastilah sangat sedikit. Berukuran tubuh sedang, kecil, kurang lebih seukuran burung gereja. Terbangnya cepat, memiliki sayap berbentuk sabit yang melengkung dan meruncing. Memiliki kaki dan paruh sangat kecil. Tidak bisa berjalan dengan kakinya sehingga tidak pernah hinggap di pohon. Mempunyai kebiasaan berdiam di gua atau rumah yang cukup lembab, remang-remang dan gelap. Menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak. Mencari makan serangga yang terbang terutama pada sore hari sudah mulai surup. Ciri-ciri sarang walet. Untuk sarang walet memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna putih, jadi sangat berbeda dengan sarang burung kebanyakan. Berbentuk keras seperti adonan kerupuk yang sudah padat. Berbau khas, mungkin jika kalian mencium secara langsung akan langsung tahu. Berbentuk seperti mangkok kecil jika diibaratkan, jadi tidak seluruhnya tertutup. Biasanya menempel pada dinding atau gua dengan posisi bagian atasnya terbuka. Proses dan cara budidaya burung walet. Urutan dalam proses budidaya walet yang saya lakukan adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan gedung tempat tinggal walet, gedung walet. Desain gedung walet. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, walet tinggal di daerah yang gelap dan lembab sehingga gedung calon tempat budidaya walet dibuat sangat rapat, hanya terdapat satu pintu masuk untuk pemilik. Lubang-lubang udara yang ditutup dengan kain jarang hitam di setiap sisinya, kurang lebih 1 meter satu lubang untuk memastikan oksigen bisa masuk. Lihat nomor 1 gambar di atas. 1 jendela di bagian lantai paling atas gedung untuk pintu masuk walet, gambar nomor 3. Setiap gedung biasanya terdiri dari minimal 2-5 lantai. Tergantung pemilik, tapi jika milik saya adalah sekitar 4 lantai. Sedangkan di lantai bagian paling bawah dibuat seperti kolam dan diisi air.
Begitu juga di bagian luar gedung dibuat seperti parit keliling yang mengelilingi gedung ditujukan untuk minum walet dan mencegah semut dan binatang lain masuk ke gedung dan memakan telur burung walet. Di dalam gedung dipasangi speaker kecil-kecil berjumlah banyak atau biasa kami sebut dengan istilah street yang kemudian diputarkan suara burung walet sepanjang hari. Lihat gambar nomor 2 di atas. Tujuannya untuk membuat walet merasa berada di habitatnya dan mengundang kawanan lain untuk tinggal. Untuk pendirian gedung walet sebaiknya jauh dari suara bising atau lingkungan terlalu ramai karena walet bisa tidak betah dan pindah. Oh iya, setelah gedung selesai dibuat atau direnovasi kita bisa menempelkan kotoran walet yang telah dicampur dengan air kemudian ditempelkan rata ke seluruh bagian dalam gedung untuk membuat gedung berbau seperti walet. Hal ini bisa mengundang walet untuk tinggal. Untuk proses pengudangan walet pertama saya tidak bisa menjelaskan proses detailnya karena ini murni dari keberuntungan dan juga strategi yang diterapkan setiap orang tentu berbeda-beda. Dan tentu saja cara satu dengan yang lain belum tentu sama kesuksesannya. Tapi biasanya ada beberapa orang yang menggunakan obat khusus yang disemprotkan di dinding atau ada beberapa meminta bantuan pada peternak lain untuk diberikan calon indukan. Baca juga lebih besar dari panduan ternak kambing secara tradisional. 2. Makanan. Untuk makanan Anda tidak perlu mempusingkannya karena walet akan mencari makanan sendiri. Tapi sekedar saran bagi yang hendak mendirikan rumah walet karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pilih lokasi yang pas di areal sumber pakan alami. Bisa pinggiran hutan, persawahan, pinggiran aliran sungai. Setidaknya pilih di areal lintasan walet, dan kalau Anda memilih di areal sentra yang padat gedung walet, harapan tipis. Kenapa? Karena sifat walet yang setia, dan koloni enggan berpisah dengan temanya kecuali terganggu. Diperlukan penataan tata ruang suhu kelembaban yang ideal, sehingga walet mudah survei dan menginap. 3. Perawatan. Untuk perawatan biasanya parit dan klam air selalu diisi setiap beberapa hari sekali untuk mencegah air surut, kering dan mengakibatkan gedung menjadi panas. Biasanya gedung disemprot dengan obat perangsang untuk memancing walet betah tinggal. 4. Hama. Walet memiliki banyak hama yang mengganggu sehingga Anda harus memperhatikan benar keamanan gedung. Beberapa hama walet diantaranya adalah semut, burung hantu atau elang dan pemakan burung kecil lainnya. Kadal, tokek, tikus, kecoa dan masih banyak lagi. Untuk penanganannya tentu berbeda-beda tapi biasanya setiap peternak walet pasti memiliki senapan angin yang dipakai untuk menembak burung predator atau hanya untuk sekedar menakut-nakutinya. 5. Panen. Sarang burung walet dapat dipanen bila keadaan sudah memungkinkan. Perlu cara dan ketentuan tertentu agar hasil yang diperoleh bisa memenuhi mutu sarang walet yang baik. Karena jika terjadi kesalahan saat proses memanen akan berakibat fatal bagi burung walet itu sendiri. Ada kemungkinan burung walet merasa terganggu dan pindah tempat. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, para pemilik gedung perlu mengetahui teknik atau pola dan waktu pemanenan. Pola panen sarang burung dapat dilakukan oleh pengelola gedung walet dengan beberapa cara, yaitu A. Panen penetasan. Pada cara ini, sarang dipanen ketika anak walet menetas dan sudah bisa terbang. Kelemahannya adalah, mutu sarang rendah karena sudah mulai rusak dan dicemari oleh kotorannya. Tapi keuntungannya adalah burung walet dapat berkembang biak dengan tenang dan aman sehingga populasi burung dapat meningkat. Panen ini paling cocok dilakukan pada awal-awal untuk memperbanyak koloni dan memperbanyak sarang burung walet dan merupakan salah satu cara cepat meningkatkan populasi walet. B. Panen buang telur. Cara ini dilakukan setelah burung membuat sarang dan bertelur 2 butir. Telur diambil dan dibuang kemudian sarangnya diambil. Keuntungan panen ini yaitu dalam setahun dapat dilakukan panen hingga 4 kali dan mutu sarang yang dihasilkan pun baik karena sempurna dan tebal. Adapun kelemahannya yakni, tidak ada kesempatan bagi walet untuk menetaskan telurnya. 3. Panen rampasan. Cara ini dilaksanakan setelah sarang siap dipakai untuk bertelur, tetapi pasangan walet itu belum sempat bertelur. Cara ini mempunyai keuntungan yaitu jarak waktu panen cepat, kualitas sarang burung bagus dan total produksi sarang burung per tahun lebih banyak. Kelemahan cara ini tidak baik dalam pelestarian burung walet karena tidak ada peremajaan. Kondisinya lemah karena dipicu untuk terus-menerus membuat sarang sehingga tidak ada waktu istirahat.
Kualitas sarangnya pun merosot menjadi kecil dan tipis karena produksi air liur tidak mampu mengimbangi pemacuan waktu untuk membuat sarang dan bertelur. Waktu panen. Waktu panen walet adalah 1. Panen 4 kali setahun. Panen ini dilakukan apabila walet sudah kerasan dengan rumah yang dihuni dan telah padat populasinya. Cara yang dipakai yaitu panen pertama dilakukan dengan pola panen rampasan. Sedangkan untuk panen selanjutnya dengan pola buang telur. 2. Panen 3 kali setahun. Frekuensi panen ini sangat baik untuk gedung walet yang sudah berjalan dan masih memerlukan penambahan populasi. Cara yang dipakai yaitu panen tetasan untuk panen pertama dan selanjutnya dengan pola rampasan dan buang telur. 3. Panen 2 kali setahun. Cara panen ini dilakukan pada awal pengelolaan, karena tujuannya untuk memperbanyak populasi burung walet dan membuat walet betah. Pasca panen. Setelah hasil panen walet dikumpulkan lalu dilakukan pembersihan dan penyortiran dari hasil yang didapat. Hasil panen dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel yang kemudian dilakukan pemisahan antara sarang walet yang bersih dengan yang kotor. Mungkin hanya itu yang bisa berwirausaha.net bagikan kali ini tentang cara budidaya sarang walet. Semoga bermanfaat dan sukses selalu dengan usaha Anda.